Pernah nggak kamu merasa menyesal setelah belanja sesuatu yang sebenarnya nggak kamu butuhkan? Dan yang paling parah adalah kamu tahu itu nggak penting, tapi dorongan emosinya terlalu kuat sampai kamu tetap beli. Itulah yang disebut belanja emosional. Dan ini adalah musuh terbesar dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Kita sering menyalahkan gaji kecil, kenaikan harga, atau keadaan ekonomi. Padahal yang menghancurkan keuangan banyak orang bukan pendapatannya kurang, tapi keputusan emosional saat berbelanja. Hari ini kita akan bahas 5 alasan kenapa belanja emosional adalah musuh finansial nomor 1 yang diam-diam menghancurkan masa depan kamu. So, tanpa berlama-lama lagi, let's begin. Are you ready? Are you ready? Selamat datang di channel ini. Dalam video kali ini, kamu akan belajar pola pikir yang bisa menyelamatkan keuanganmu dari godaan paling berbahaya. Belanja karena emosi, bukan kebutuhan. Yang pertama, emosi mematikan logika keuangan. Saat emosi naik, logika turun. Ketika stres, sedih, kesepian, atau lelah, otak lebih mudah mencari pelarian. Salah satunya lewat belanja. Belanja memberi sensasi bahagia sesaat yang menipu. Masalahnya adalah sensasi itu cepat hilang, tapi cicilan dan tagihannya tetap ada. Belanja emosional membuat kita membeli solusi sementara untuk masalah yang sebenarnya butuh penyelesaian jangka panjang. Yang kedua, belanja emosional menguras uang tanpa disadari. Orang sering berpikir, cuma 30.000, cuma 100.000. Tapi belanja kecil yang dilakukan berkali-kali bisa menjadi kebocoran besar dalam keuangan bulanan. Analoginya sederhana begini, bukan kapal besar yang menenggelamkan kapal kecil, tapi lubang kecil yang tidak kamu sadari. Belanja emosional adalah lubang kecil itu, dan jika dibiarkan, kapal finansialmu bisa karam tanpa kamu sadari. Yang ketiga, belanja emosional menciptakan lingkaran setan. Begitu seseorang belanja karena stres, biasanya dia stres lagi setelah melihat tagihannya. Lalu apa yang dia lakukan? Belanja lagi untuk menenangkan diri. Ini lingkaran setan yang memenjarakan banyak orang dalam hidup. Kerja, stres, belanja, menyesal, kerja lagi. Tanpa sadar, belanja emosional membuat kualitas hidup turun dan mental ikut rusak. Yang keempat, membeli barang untuk impress orang lain yang tidak peduli. Belanja emosional sering dipicu oleh kebutuhan tampil wah di mata orang lain. Padahal yang kita coba impress seringkali tidak benar-benar peduli. Masalahnya, harga gengsi jauh lebih mahal daripada harga kebutuhan. Dan saat uang habis, hanya untuk mengesankan orang lain, masa depan kita sendiri yang dikorbankan. Yang kelima, belanja emosional menghambat kebebasan finansial. Fakta kerasnya, orang yang sering belanja emosional hampir pasti gagal membangun aset. Karena uang yang seharusnya masuk ke tabungan, investasi, atau pengembangan diri malah habis untuk konsumsi harian yang tidak memberi nilai jangka panjang. Kebebasan finansial membutuhkan disiplin, bukan dorongan emosi. Jika kita tidak belajar mengontrol emosi, kita tidak akan pernah bisa mengontrol keuangan. So, belanja emosional adalah musuh finansial nomor 1 karena ia tidak terlihat, tidak terasa, tapi dampaknya besar dan menghancurkan. Ia membuat kita membeli pelarian, bukan solusi. Memberi kebahagiaan semu, bukan masa depan yang nyata. Ingat, orang kaya mengatur emosinya, orang putus asa dikuasai oleh emosinya. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.